Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Di belakang saya adalah puncak Karsten atau puncak Jaya Wijaya, sempat juga disebut sebagai puncak Soekarno. Ini adalah tempat yang tertinggi yang ada di Indonesia. 4.800 meter di atas permukaan laut. Luar biasa tingginya. Dan saudara, wilayah pegunungan Karsten ini pada waktu dulu dianggap sebagai daerah pegunungan yang bebatuan, yang tidak berguna, tidak ada potensinya. Tetapi di tahun 1960-an, melalui pesawat terbang, beberapa orang memfoto-foto dan mereka melihat danau hijau di antara gunung-gunung ini. Dan mereka mengerti bahwa ini menandakan di sini ada mineral tembaga. Maka para geologis pun diutus mengadakan ekspedisi, mengecek dan mengembangkan potensi pertambangan di tempat ini. Sekarang di daerah ini telah menjadi salah satu area pertambangan emas terbesar di dunia. Total kandungan emas dan tembaga di wilayah ini mencapai 3,8 miliar ton. Dan sampai sekarang 1,7 miliar ton yang sudah ditambang, masih tersisa 2,1 miliar ton. Harta karun yang luar biasa. Ada hal yang penting yang diungkapkan firman Tuhan. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 dan 6 dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Saudara, dunia ini penuh kejahatan dan sungguh tidak berguna. Manusia senantiasa menyakiti hati Tuhan dan kenyataannya semakin lama menuju ke zaman now, menuju akhir zaman, jelas semakin mengerikan kejahatan manusia. Tetapi perhatikan, di tengah-tengah duka cita Tuhan, Kejadian 6 ayat yang ke-8 katakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Artinya, Tuhan melihat potensi pada Nuh dan tentunya pada banyak insan manusia juga untuk dapat dipulihkan, dapat dimurnikan, dan dapat menjadi emas yang berharga. Selama 6.000 tahun, Tuhan telah mengelola jalan untuk keselamatan manusia. Dan kita harus menyadari bahwa saatnya akan tiba untuk Tuhan akan menuai. Suatu gambaran yang megah diungkapkan oleh firman Tuhan. Matius pasal 16 ayat yang ke-27 katakan, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Matius 24 ayat 27 mengatakan, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Ayat 30 mengatakan, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Sangat megah hari kedatangan Tuhan untuk menuai umat-umatnya. Yang menarik di sini adalah berulang kali dinyatakan bahwa Yesus akan datang sebagai anak manusia. Kenapa? Saudara, Yesus menggunakan istilah anak manusia untuk merujuk kepada dirinya sendiri. 82 kali dia menggunakan istilah di dalam Injil. Ini adalah salah satu gelar favorit Yesus. Yesus menggunakan istilah anak manusia sebagai ungkapan kasih-Nya bahwa Dia sudah datang ke dunia sebagai manusia. Dia yang adalah Allah, tokoh utama surga yang telah datang ke dunia menjelma menjadi manusia. Dia datang ke wilayah bebatuan yang tampaknya tidak berguna bahkan hina.
Dan dia menjadi juru selamat yang memahami kita, yang mengalami pencobaan seperti kita, dan yang telah melewati pencobaan-pencobaan untuk kita juga bisa melewati pencobaan-pencobaan itu. Yesus adalah anak manusia karena dia adalah saudara-saudara dan untuk Anda dan saya. Dia akan datang untuk membawa kita pulang ke rumah. Yesus yang datang untuk kita adalah Yesus yang sama yang hidup di antara kita pada waktu lalu. Dan sekarang pun menyertai kita sebagai Immanuel. Dia memenuhi syarat untuk menebus kita karena dia telah menjadi salah satu di antara manusia. Namun, sebagai salah satu di antara kita, dia menghadapi kemarahan penuh. Dia sudah mengalami kemarahan, serangan setan dan malaikat-malaikatnya. Tetapi dia sudah menang. Saudara, biarkanlah Tuhan menemukan potensi emas di dalam diri Anda. Serahkan hidup kita kepada Yesus dan kita akan menjadi orang-orang yang penuh dengan kemakmuran yang kekal. Itu keren.